Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Awalan hayya nushkuru ila Allah 'azza wa jalla alladzi qad ni'aman katsiratan minha ni'matul iman islam wa ihsan allati yu'ti Allah ilaina fi qalbina thumma yu'ti Allah ilaina khassatan minha ni'matus sihhatan jayyidatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal masjid al-mubarak biismi Masjid Al-Hijrah liiqamati salati subhi wa istima'i at-tawsiyah bil jamaah. Salatan wa salaman daimain lil irsali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qiraati Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Rahmatan lil alamin, segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, Islam dan ihsan. Tiga nikmat yang sangat mulia. Ya Allah khusus letakkan di dalam hati kita. Sehingga dengan tiga nikmat tadi, kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan kegiatan subuh, solat subuh secara berjamaah, dan juga mendengarkan tausiah dengan seksama. Tak hanya sebagai nikmat iman, Islam dan ihsan saja yang Allah berikan kepada kita. Allah juga memberikan nikmat support kepada kita berupa nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga aktivitas duniawi yang kita kerjakan selama sehari-hari. Berhubung kita sudah masuk kepada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana Allah telah memuliakan 10 hari terakhir dengan malam Lailatul Qadar. Masyarakat muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi surati Al-Anfal ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 50. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Yang artinya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul bagian depan dan bagian belakang mereka, seraya para malaikat berkata kepada orang kafir tadi, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Masyarakat muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tafsir Al-Muyassar, di mana di dalam kitab disebutkan terkait tentang makna Quran surat Al-Anfal ayat 50.
Yang mana ketika itu, ketika para kaum kafir Quraisy yang telah melaksanakan atau melakukan perang Badar, yang banyak membunuh orang-orang muslim ketika itu, Allah Subhanahu wa taala menjaminkan atau menjelaskan kepada kita semua bagaimana Allah membalasi kepada orang-orang kafir yang terang-terangan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di akhir penghujung hayatnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk menyiksanya. Bukan hanya sekedar menyiksa batinnya, Allah cabutkan nyawanya secara paksa, akan tetapi sebelum para malaikat mencabut nyawanya, para malaikat pukul baik di depan maupun di belakang mereka. Di dalam kitab Tafsir Al-Madinatul Munawwarah, yang mana tafsir ini di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, beliau menjelaskan bahwasanya azab yang orang kafir rasakan adalah akibat dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Walaupun di dalam konteks Quran surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada orang kafir, maka jangan kita lalai. Karena tujuan dari Quran surat Al-Anfal ini adalah setiap apa yang kita kerjakan, maka itu yang akan kita dapatkan. Kalau kita semasa hidup di dunia melakukan aktivitas beribadah, melakukan kebaikan kepada umat muslim, bermuamalah dengan para manusia dengan sebaik-baik mungkin, maka Allah akan balasi mereka dengan pahala yang berlipat ganda, dan juga Allah akan memberikan hadiah berupa surga darinya. Akan tetapi ketika kita berada di dunia ini, selama kita masa hidup di dunia ini, mulai kita lahir di dunia sampai kita wafat, kita habiskan untuk berleha-leha, kita habiskan untuk berbuat maksiat, kita habiskan untuk mencela orang-orang lain, berusaha menyombongkan diri dan luput dari kesalahan yang kita kerjakan, maka Allah akan balasi sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir As-Saghir Faiz bin Sayyaf As-Sarih, yang mana ini di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, beliau menjelaskan bahwasanya makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 50 adalah seandainya kamu melihat, jika kamu melihat wahai Muhammad, ketika para malaikat mencabut nyawa seorang kafir, orang-orang kafir yang terang-terangan mencela Islam, yang terang-terangan memusuhi agama Islam, dengan cara mencabut nyawanya secara paksa. Bayangkan saja ketika Nabi Muhammad SAW di penghujung hidupnya, ketika malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW secara perlahan, Nabi Muhammad SAW merasakan ringkihan sakit yang sangat mendalam. Itu baru sedikit, baru lambat, baru dicabut nyawanya. Bagaimana sekiranya kalau para malaikat itu mencabut secara paksa, secara kuat, dia cabut sampai ke atas, sampai keluar dari ubun-ubun kepalanya? Bagaimana para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk itu Quran surat Al-Anfal ayat 50 ini secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan, maka itulah yang akan kita dapatkan di hari akhirat kelak. Di dalam hadis juga disebutkan, di mana hadis ini terdapat di dalam kitab syarah hadis, dalam kitab Haditsul Arba'in An-Nawawi, di mana hadis ini merupakan hadis yang pertama terkait tentang niat. Bunyi hadisnya itu, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, barang siapa yang melaksanakan ibadah, menyampaikan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan balasan berupa pahala sesuai dengan yang ia niatkan, sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Akan tetapi barang siapa faman kana hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya semasa hidupnya hanya untuk mengejar dunia,
Aw imra'atin yankihuha, atau mengejar perempuan yang ia sukai. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya sebatas duniawi dan untuk orang yang ia cintai, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita kerjakan di dunia, setiap apa yang kita niatkan di dunia, setiap apa yang kita sampaikan kepada orang lain, maka itu semua tak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kaum muslimin, sedikit yang kita sampaikan kepada kaum muslimin, kalau bermanfaat, insyaallah itu akan mengalir kepada kita sampai kita meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat panjang atau sangat banyak tafsir yang menjelaskan terkait tentang Quran surat Al-Anfal ayat 50 ini. Namun khatib menyimpulkan bahwasanya Quran surat Al-Anfal ayat 50 ini menjelaskan atau menggambarkan kepada kita bagaimana situasi atau balasan bagi orang-orang yang mensekutukan Allah, bagi orang-orang yang memusuhi Allah, bagi orang-orang yang memainkan agama Allah dengan cara mencabut nyawanya dengan cara paksa dan juga memukuli mereka di bagian belakang maupun bagian depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sedikit yang mungkin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, terlebih itu kurang khatib mohon maaf. Marilah kita tutup hutum kita atau ceramah kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yumkin launa syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.